Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi Galbay pinjaman online Bantu Saku. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Gagal bayar tagihan pinjaman online menjadi salah satu resiko bagi debitur yang kurang perhitungan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut akan menimbulkan kerugian karena ada uang denda yang harus dibayarkan. Gagal bayar tagihan pinjaman online adalah keadaan saat seorang debitur tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Oleh karena itu, sebelum memutuskan menggunakan jasa pinjol, debitur perlu mengetahui kebutuhan dan kemampuan untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Lalu bagaimana jadinya jika sudah terlanjur mengambil pinjaman online dan tak mampu membayar tagihan? Oke, berikut ini ada solusi gagal bayar pinjaman online Bantu Saku. Yang ke-1, tetap tenang dan jangan panik. Langkah yang pertama yang harus dilakukan saat menghadapi situasi galbay adalah tetap tenang. Dengan pikiran yang jernih, Anda dapat mempertimbangkan solusi terbaik, seperti mencari penghasilan tambahan atau menjual aset untuk melunasi utang. Stres yang berlebihan hanya akan memperburuk situasi. Kedua, restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar tagihan. Melalui restrukturisasi, debitur bisa melakukan negosiasi dengan pihak penyedia pinjaman online untuk diberikan keringanan berupa pengurangan bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penghapusan denda. Perlu diperhatikan, dalam melakukan kesepakatan dengan pihak penyedia pinjaman online, debitur juga harus memperhatikan kesanggupan finansialnya agar bisa melunasi semua tagihan yang belum dibayar. Yang ketiga, siapkan mental yang kuat. Menghadapi debit kolektor lapangan memang menantang, terutama jika penagihan dilakukan secara instan. Siapkan mental yang kuat untuk menghadapi tekanan ini. Jika penagihan dilakukan di luar aturan, laporkan kepada otoritas jasa keuangan atau pihak yang berwenang. Yang keempat, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang-orang terdekat. Carilah dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang kelima, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contohnya, barang yang bisa dijual adalah elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang keenam, hindari mengambil pinjaman yang lain. Dalam keadaan finansial yang sulit, hindari mengambil pinjaman lain untuk membayar pinjaman yang sebelumnya. Hal ini akan membuat pinjaman online semakin menumpuk dan lebih banyak lagi yang harus debitur bayar. Yang ketujuh, cari kerja sampingan. Cobalah untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Contohnya kerja sampingan di luar pekerjaan utama. Uang dari kerja sampingan yang kamu dapatkan bisa digunakan untuk membayar hutang dengan lebih cepat. Contohnya menjadi driver taksi online Grab atau Gojek online. Jika Anda memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, manfaatkanlah untuk dijadikan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu yang bisa Anda manfaatkan adalah menjadi driver taksi atau Gojek online. Cobalah untuk mengunduh aplikasi yang bersangkutan atau datangi kantor terdekatnya agar Anda bisa langsung mengumpulkan uang tambahan yang tentunya bisa langsung dialokasikan ke dalam tabungan dan lebih cepat terbebas dari utang.
Yang kedelapan, laporkan ke pihak yang berwenang. Saat mengalami gagal bayar dan tagihan menunggak selama beberapa bulan, tidak menutup kemungkinan jika pihak penyedia pinjaman online mengirim debt collector untuk menagih utang kepada debitur. Perlu dicatat bahwa tidak semua debt collector mengikuti aturan dari pemerintah untuk menagih utang, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan seperti teror, intimidasi, atau ancaman. Jika hal tersebut terjadi, blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Kemudian laporkan ke pihak kepolisian dan lampirkan laporan polisi ke kontak yang masih melakukan aksi teror. Saya doakan bagi yang sedang galbay bantu saku, semoga semuanya baik-baik saja. Jadi satu hal yang pasti, Anda anggap aja masalah galbay ini adalah masalah ujian. Terpenting Anda sebagai debitur, jika ada niat baik untuk membayar, niatkan menabung agar bisa bayar tagihan pinjol. Masalah rezeki itu urusan belakangan. Yang penting Anda rajinlah berdoa, rajinlah bersedekah, dan juga harus wajib yang niatkan dalam hati, yakinkan pasti pertolongan Allah itu ada. Jangan sampai Anda tidak berdoa. Anggap aja solusi galbay yang saya sampaikan ini untuk melatih mental. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online bantu saku. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online bantu saku di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online bantu saku, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.